Oke, Assalamualaikum Bu Nurul Hikmah. Waalaikumsalam Pak Muhyiddin. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Ya, Kabar Bapak gimana Pak? Alhamdulillah saya juga baik. Kemarin katanya waktu kita ketemu di rapat sekolah, ini pengen melaksanakan aktivitas coaching besok ya? Betul Pak, iya. Iya, oke. Nah, besok kan mau coaching nih. Tentu banyak persiapan yang sudah Ibu siapkan ya. Saya pengen tahu dong kira-kira persiapan apa saja nih yang sudah dipersiapkan ini. Iya besok. Pak, insya Allah besok saya akan melakukan coaching Pak dengan rekan saya. Oke. Saya ada sih Pak mempersiapkan beberapa hal. Tentunya saya kemarin juga sudah menentukan kesepakatan waktu Pak bersama rekan saya. Kemudian dalam proses coaching nanti insya Allah saya akan menerapkan alur tirta Pak. Yang mana di dalam proses coaching itu tentunya saya akan menyiapkan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi untuk besok nih sudah disiapkan beberapa hal ya, ada terkait masalah waktu, kemudian alur yang ingin dilakukan gitu. Betul, ya. Pak. Dalam hal ini adalah alur tirta ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan coaching besok nih, ada nggak misalkan target Ibu nih, prioritas utama nih yang ingin dilakukan buat coaching besok? Tentunya Pak, dalam proses coaching kan kita ada target yang harus kita capai Pak ya. Iya betul. Saya akan membantu coach Pak dalam mengatasi kendala atau tantangannya Pak. Oke. Iya. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Nah mudah-mudahan nanti dengan itu bisa mengarahkan nih atau memunculkan ide-ide kreatif atau solusi dari coach sendiri Pak. Oke. Kira-kira nanti ada nggak semacam penguatan gitu terhadap coach? Misalkan coach kan mengajukan permasalahan, ada nggak misalkan bentuk penguatan yang akan Ibu lakukan? Tentu ada Pak. Setelah coach nanti memaparkan solusinya, tentunya saya juga nantinya akan membantu dalam proses pelaksanaan aksi nyata dari coach itu Pak. Apa rencananya nanti saya akan sambil observasi juga akan mendampingi juga sebagai coach Pak. Oke, jadi nanti akan Ibu lakukan adalah pendampingan secara intens ya terhadap yang si coach ini. Oke, Bu Hikmah, saya rasa persiapannya udah mulai matang ya. Saya penasaran nanti juga pengen tahu nanti progresnya. Kita ketemu lagi ya nanti pasca observasi yang Ibu lakukan. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Hima. Waalaikumsalam Bu Nurul. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah hari ini sudah sehat Bu, setelah beberapa hari kemarin sakit. Iya. Kemarin juga dapat kabar nih dari teman-teman kalau Ibu Hima sedang sakit dan tidak bisa turun ke sekolah. Betul. Dan juga kemarin Ibu Hima ada menchat ya melalui WA kan ya? Iya betul mau Bu. Sedikit ada yang diceritakan nih. Iya. Ya kalau boleh tahu bisa diceritakan Bu. Iya nih Bu, sekarang kan sudah masuk di awal pembelajaran ya Bu ya. Memang ketika anak-anak ini setelah mengalami kondisi pandemi kemarin kurang lebih 2 tahun, tentu saja apa ya Bu ya, motivasi belajar anak itu masih menurun seperti itu. Nah jadi karena saya ini guru TIK ya Bu ya, dan bertempatnya di ruangan laboratorium komputer, tentu saja di situ banyak perangkat komputer kan ya Bu ya, laptop kayak gitu. Nah yang disediakan. Nah jadi anak-anak ini Bu ketika dia ke ruang labcom itu melihat perangkat ya seperti yang dia temui di rumah kan kayak gitu, ada laptop kayak gitu. Nah kemudian di sana juga tersedia ada wifi-nya kayak gitu ya Bu ya. Walaupun seperti wifi itu tidak diaktifkan kayak gitu Bu ketika pembelajaran. Tapi tetap saja anak-anak itu Bu, dia itu ke labcom itu niatnya pengen main game kayak gitu Bu. Nah kemudian ingin nonton YouTube juga Bu. Kemudian banyak deh Bu mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan pembelajaran seperti itu Bu. Jadi saya sangat sedih kayak gitu Bu. Nah kenapa ketika jam pelajaran saya motivasi belajar siswa itu bukan untuk belajar TIK, tapi malah
hal lain tadi Bu, seperti bermain game, nonton YouTube dan lain sebagainya begitu Bu. Baik Bu, berarti itu merupakan kendala ya Bu ya di pembelajaran Ibu ya. Betul. Apa Ibu misalnya dampaknya dari kendala yang Ibu hadapin ini Bu di pembelajaran TIK? Nah, karena anak-anak itu niatnya ke sana bermain game ya Bu, sama menonton YouTube dan lain sebagainya tadi, tentu saja kendalanya ketika belajar anak jadi kayak kurang fokus gitu ya Bu ya. Nah, yang ditanyakan selalu gimana Bu, bisa main game nggak di sini, bisa nonton YouTube nggak di sini, nah kayak gitu. Jadi bukan malah bertanya pembelajaran hari ini apa Bu, bukan kayak gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya Bu ya, berpikiran kayak gitu kan, bagaimana ini caranya supaya anak-anak tetap semangat belajar TIK-nya kayak gitu. Dari Ibu Hima sendiri, apakah ada sudah terpikir nih strategi-strategi atau solusi-solusi untuk hambatan yang Ibu hadapi tadi? Karena kita sudah pernah ikut pelatihan ya Bu ya, tentang keyakinan kelas kayak gitu. Jadi yang pertama memang saya menerapkan keyakinan kelas Bu untuk di ruangan saya seperti itu. Seperti mengikuti arahan dari guru, kemudian menggunakan milik sekolah dengan baik kayak gitu, menjaga ketertiban dan sebagainya Bu. Nah, setelah menerapkan keyakinan kelas itu, baru nanti anak-anak ini diarahkan Bu, seperti misalnya dia suka main game misalnya ya Bu ya. Nah, saya berusaha mencari game edukasi seperti itu Bu, agar anak itu tidak sekedar bermain game tapi dia dapat ilmu juga di situ Bu. Nah, kemudian yang senang nonton YouTube misalnya kan seperti video-video itu, saya mengarahkan anak itu bagaimana caranya supaya bisa membuat dari video itu. Nah, jadi saya beri motivasi lah Bu, jangan hanya jadi penonton tapi bisa juga membuat videonya seperti itu. Nah, itu sih Bu untuk sementara. Ya. Wah, luar biasa ya strategi yang sudah Ibu Hima siapkan ya Bu ya. Mulai dari keyakinan kelas, menerapkan keyakinan kelas, kemudian juga memfasilitasi anak-anak dengan pembelajaran yang game edukatif Bu ya. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu melibatkan rekan Ibu atau orang-orang di sekitar Ibu untuk mengatasi hambatan yang Ibu lakukan ini Bu? Kalau yang pertama sih Bu, kalau untuk keyakinan kelas itu kan saya juga mengambil dari visi sekolah kayak gitu kan. Nah, tentu saja sambil berkonsultasi juga dengan kepala sekolah, kemudian guru yang menangani di bidang kurikulum, kemudian dengan wali kelas pun saya biasanya juga mengingatkan Bu, memberikan keyakinan kelas yang diterapkan supaya mengingatkan anak kayak gitu Bu. Nah, kalau teman sejawat yang satu ruangan memang tidak ada Bu, karena untuk sekolah saya itu saya sendiri sebagai guru TIK-nya gitu Bu. Iya, dari strategi-strategi yang Ibu Hima siapkan tadi, kalau misalnya nih kita buat skala keberhasilan ya, keberhasilan dari 1 sampai dengan 10, kira-kira menurut Ibu Hima itu tingkat keberhasilan strategi Ibu Hima itu ada di skala berapa Bu? Kalau tingkat keberhasilan dengan cara yang saya rencanakan tadi sekitar 8 Bu. Ya, kenapa tidak berani 9 atau 10? Karena kadang kita itu masih menemukan anak yang Bu, dengan game itu masih belum bisa beralih kayak gitu ya Bu ya. Nah, dengan masih perlu motivasi, ada siswa gitu yang perlu motivasi lebih kayak gitu. Nah, jadi karena bertahap, jadi saya memberikan skala 8 aja dulu Bu. Iya, baik Ibu Hima, berhubung waktu kita juga tinggal sedikit Bu ya, kita sebentar lagi mau mengajar juga. Mudah-mudahan nanti kita di lain waktu ada kesempatan untuk berdiskusi lagi Bu. Amin. Namun tentunya saya ingin bertanya untuk terakhir kalinya Bu. Boleh. Apa hal yang Ibu Hima dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Ya, yang pertama saya sangat senang nih Bu, karena punya kesempatan waktu bertemu dengan Ibu Nurul kayak gitu kan, setelah sekian lama kayak gitu kan Bu ya. Nah, kemudian dari kita berbincang ini saya jadi mendapatkan solusi kayak gitu Bu untuk masalah saya kayak gitu.
Semoga nanti saya bisa menerapkannya. Nah, semoga saya bisa lebih banyak mendapatkan game-game yang bersifat edukasi kayak gitu. Jadi anak itu tidak bosan dengan 1 atau 2 game saja. Kemudian melatihnya untuk membuat video yang lebih baik kayak gitu supaya setenar YouTuber lah Bu nanti ya. Betul. Iya. Ya, baik Ibu Hima, terima kasih Bu untuk kesempatannya kita bertemu hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk berdiskusi lebih dalam lagi Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Hima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Ibu Hikmah. Waalaikumsalam Pak Muhyiddin. Waduh, gimana nih kabarnya nih? Sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, gimana nih kemarin coachingnya? Ya, Alhamdulillah Pak, coaching kemarin berjalan dengan lancar Pak. Waduh. Ya. Iya. Nah, kan sudah selesai ya coaching kemarin ya. Apa nih yang sudah Ibu lakukan kemarin nih? Saya pengen tahu deh. Jadi kan kemarin setelah kami menyepakati waktu Pak ya, kami ketemu kemarin Pak di sela-sela waktu kita yang lumayan padat Pak ya, karena proses pembelajaran lumayan Ibu Hima untuk masuk kelas ya, coaching saya Pak. Kemudian di dalam pelaksanaan coaching itu tentunya seperti yang saya rencanakan Pak, menerapkan alur-alur tirta ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemarin saya juga menanyakan Pak apa penyebab kendala yang dihadapi oleh coach saya Pak. Nah, ya kemudian alhamdulillahnya coach saya juga bisa memaparkan ide-ide atau solusinya Pak dari permasalahan coach saya tersebut Pak. Oh, jadi kemarin apa yang Ibu rencanakan, kemudian alur tirta yang Ibu terapkan sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Iya Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau dari apa yang saya lihat kemarin waktu saya mengamati, kalau tidak salah itu permasalahannya adalah terkait dengan motivasi belajar ya Bu ya? Iya, ya betul, motivasi belajar, karena kan coach Ibu ini adalah seorang guru komputer ya, seorang guru komputer yang permasalahannya itu anak-anak itu ketika dia masuk ke laboratorium komputer, motivasinya bukan untuk belajar ya, tapi justru malah untuk bermain game, kemudian untuk nonton YouTube gitu ya. Ya, karena memang ini permasalahan kita bersama ya, karena proses pendidikan kita sempat terjeda oleh COVID sehingga anak-anak mungkin dia intensitas lebih sering bersama gadgetnya ya, atau dengan komputernya. Oke, nah kemudian dari solusi yang saya dengar kemarin dari coaching itu ada beberapa yang diajukan ya kemarin. Yang pertama adalah ingin menerapkan keyakinan kelas, kemudian yang kedua juga ingin memfasilitasi anak dengan menyediakan game yang mengandung edukasi ya. Ya artinya anak-anak tidak hanya bermain game kemudian selesai, tapi ada manfaat dari game itu ya Bu ya. Oke. Nah kemudian terakhir kalau tidak salah saya juga mendengar bahwa coach Ibu ingin menawarkan solusi agar anak-anak itu bukan hanya menonton YouTube ya, tapi dia bisa mencontoh, kemudian dia bisa memanfaatkan platform ini sampai dia kemudian bisa menjadi YouTuber ya. Dalam hal ini mungkin YouTuber anak gitu ya, yang tentang pendidikan seperti itu. Oke, itu sih yang bisa saya rangkum Bu Nurul Hikmah ya. Iya Pak. Oke, baik sekarang menurut Ibu nih ya, kan Ibu sudah melakukan coaching ya, sudah melakukan coaching dengan coach Ibu juga. Nah dari coaching yang sudah Ibu lakukan itu, menurut Ibu nih, menurut Ibu Nurul Hikmah, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi terkait dengan keterampilan coaching ini? Iya Pak, sejauh ini saya cukup senang Pak ya kemarin dengan sudah melaksanakan coaching. Tentunya sedikit banyak saya juga sudah membantu coach saya Pak untuk menemukan solusinya. Nah namun mungkin ada beberapa catatan juga Pak yang perlu saya kembangkan. Salah satunya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya bersama coach saya bisa melaksanakan coaching lagi Pak, untuk memastikan rencana dan strategi yang disiapkan oleh coach saya itu memang benar-benar terlaksana Pak. Ya di bagian itu Pak. Jadi nanti ada tindak lanjut ya Bu ya. Betul. Nanti akan dicek lagi apakah memang kegiatan pemecahan masalah ini dapat terlaksana dengan baik seperti itu ya Bu Nurul Hikmah.
Oke, saya kira itu saja Bu Nurul Hikmah ya terkait dengan percakapan kita di pasca supervisi ini. Semoga nanti hasilnya juga bagus ya, pasca coaching. Amin, kita ketemu lagi mungkin nanti kalau ada masalah yang lain ya Bu ya. Oke. Baik, itu saja. Demikian. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Muhyiddin.